Begini Pak, kami ingin menanyakan terkait dengan dimintanya Pak Robin sebagai saksi di dalam kasusnya Pondok Pesantren Al Zaitun berkaitan juga dengan Pak Panji Gumilang. Yang ingin kami tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan seperti apa Pak yang ditanyakan kepada Bapak hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mendapat panggilan dari Bareskrim di Tipidum untuk dua laporan polisi, yaitu atas pelapor Ihsan dan pelapor Kurniawan. Satu tentang penistaan agama, satu tentang penyebaran berita ya, yang disebut Hoax. menimbulkan keonaran. Saya dipanggil dan memenuhi panggilan kepolisian, dan saya mendapat pelayanan yang baik dari para penyidik yang saya anggap cukup profesional. Dan saya berterima kasih mendapat panggilan ini karena saya berkesempatan memberikan apa yang fakta-fakta yang saya pernah lihat, dengar, dan alami di Al Zaitun. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaan pokoknya berjumlah 17, dan anak masing-masing pertanyaan itu mempunyai anak-anak lagi. Jadi sekitar 40-an pertanyaan. Dan semua sudah saya jelaskan dengan baik, tentu tentang substansi, karena itu sudah dalam memasuki proses hukum, dan itu tentu penyidiklah yang bisa mengumumkan itu kepada publik. Kalau saya tentu tidak mau membicarakan soal substansi. Itulah saya mendapat pelayanan, dan penyidikan itu pemeriksaan sudah dimulai kurang lebih jam 11 ya mulai, dan ada rehat sholat Jumat, kemudian dimulai lagi sekitar lewat jam 13, dan pemeriksaan sebenarnya sudah selesai jam 18.30, lalu menunggu proses penyusunan berita acara itu, pemeriksaan, sampai akhirnya sudah ditandatangani. Saya baca secara cermat, dan itu berakhir sekitar jam 20:05. Jadi secara Kira-kira apa yang ingin didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan tadi? saya banyak ditanya ya, tapi karena itu substansi seperti saya bilang, ya itu tidak Tidak bisa nantilah di proses dipublikasikan ya Pak? persidangan mungkin itu akan dikemukakan. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya diminta juga pernyataan apa yang Pak Robin anggap perlu sampaikan tentang hasil pemeriksaan ini atau tentang Al Zaitun. Saya juga diberi kesempatan statement pandangan saya tentang Al Zaitun yang tidak perlu saya kemukakan hari ini, dan mudah-mudahan proses peradilan tentang kasus ini bisa dilakukan secara profesional. Kira-kira itulah, Saya dengar Bapak juga menyerahkan salah satu buku yang ada kaitan ya, dengan informasi. selain itu untuk memperkuat penjelasan-penjelasan saya atas pertanyaan, kebetulan saya sudah menulis buku tentang Al Zaitun yang berjudul Al Zaitun Sumber Inspirasi,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, saya juga berikan dan dimasukkan dalam berita acara sebagai salah satu pembuktian kebenaran yang saya kemukakan. Di samping itu juga saya menyerahkan kopi surat yang pernah saya kirim kepada Presiden dan tembusan kepada Menko Polhukam, Menteri Agama, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Indramayu, tentang harapan saya agar kehadiran negara dalam menangani masalah Al Zaitun itu nyata tanpa memframing lebih dulu. Menurut pandangan Pak Robin sendiri, dalam kasus Al Zaitun ini, apakah negara sudah cukup mengambil peran atau malah justru belum mengambil peran? Oh, ini di luar pemeriksaan ya? Ya, di luar pemeriksaan. Dan itulah yang saya gelisahkan di dalam surat saya, yang kemudian juga isi surat itu saya publish di toko Indonesia menjadi terbuka setelah lebih dahulu beberapa hari saya kirimkan kepada alamat-alamat yang tadi. Yang menurut saya kehadiran negara itu, saya menulis surat itu setelah mendengar konferensi pers dari Menko Polhukam dan Gubernur Jawa Barat itu sekitar Juni ya, 23 atau 22 Juni yang lalu, dan itu menggelisahkan saya bahwa kehadiran negara itu jangan sampai memframing lebih dulu Syekh Al Zaitun dan pondok pesantren Al Zaitun itu beraliran sesat dan segala macam tuduhan menjadi dasar negara untuk menangani masalah Al Zaitun. Dengan demikian, negara saya khawatir akan melakukan kesalahan awal. Dalam proses tabayun yang dilakukan oleh tim investigasi bentukan Ridwan Kamil, ini seolah-olah ada sebuah pembohongan publik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa Syekh Al Zaitun itu adalah menolak untuk diklarifikasi. Dalam hal ini kan Pak Robin juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Apakah betul yang disampaikan oleh Ridwan Kamil bahwa Syekh Al Zaitun menolak untuk diklarifikasi? Saya kira pernyataan itu kurang bijak ya. Apakah informasi yang beliau terima yang salah, atau memang Gubernur Jawa Barat sudah berniat memframing Al Zaitun? Karena kenyataan yang saya tahu, karena saya ikut ke Bandung, dan keterangan yang saya peroleh juga dari Syekh Panji Gumilang bahwa tidak ada penolakan. Yang ada adalah ada kesepakatan bahwa kalau melakukan tabayun, ya sebaiknya dilakukan di Al Zaitun. Dan Syekh Panji Gumilang bersepakat supaya tim ulama yang dibentuk Gubernur Jawa Barat datang ke Al Zaitun dan akan difasilitasi sepenuhnya oleh Al Zaitun. Tetapi tim itu tidak pernah datang. Tapi kemudian Gubernur Jawa Barat membuat statement tidak bersedia mendapat jawaban, memberi jawaban. Yang ditolak Panji Gumilang itu adalah kehadiran Majelis Ulama Indonesia di dalam forum di Jawa Barat di Bandung itu, di mana sejak awal saya Panji Gumilang sudah menegaskan kalau itu forumnya Majelis Ulama Indonesia, dia tidak bersedia karena sebelum Majelis Ulama mencabut pernyataan-pernyataannya yang sudah
menudutkan Al Zaitun sebelum mereka tabayun. Dan oleh karena itu dia hanya mau menerima tim ulama yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi sangat saya sesalkan statement Gubernur Jawa Barat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pak Robi, sebagai sahabat dari Al Zaitun dan Panji Gumilang, 20 tahun bersahabat, kita tahu juga banyak fakta-fakta menceritakan sejak berdiri pesantren ini sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa kita dengar, dihujat, dihinakan begitu, tetapi ini fase baru sampai karena hukum. Saya kira ini fase baru yang harus kita harapkan penyelesaian tuntas perkara dari Al Zaitun. Sebagai sahabat, kira-kira apa harapan Bapak? Saya kira dalam surat saya kepada Presiden itu saya tegaskan supaya kehadiran negara itu nyata, jangan suam-suam kuku, dan tegakkanlah hukum sesuai dengan undang-undang, sesuai konstitusi, sesuai undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia secara adil. Jadi kehadiran negara kita sangat harapkan, tetapi jangan memframing lebih dulu bahwa Al Zaitun itu seperti yang dituduhkan, disebut oleh beberapa orang, dan sangat disayangkan kalau framing itu juga dinyatakan oleh para pejabat negara. Pak Robin, satu harapan Bapak selaku pemberi keterangan, saksi, di dalam hal ini harapan Bapak terhadap apa yang Bapak sudah berikan ini, dampaknya kepada kasus ini, khususnya Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, apa Pak? Harapan saya bahwa pihak kepolisian sampai nanti itu diproses di pengadilan itu akan menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di Al Zaitun. Dan saya kira mereka yang membuat statement-statement, para pejabat negara yang membuat statement memframing Al Zaitun itu dengan tuduhan yang macam-macam itu para pejabat yang tidak pernah menginjakkan kaki ke Al Zaitun. Mereka hanya menerima laporan-laporan, teks-teks tertulis, tapi tidak melihat kenyataan yang ada di Al Zaitun. Padahal itu langkah yang mudah. Kalau si pejabat itu berkenan datang ke Al Zaitun untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya. Dan itu juga yang kita sesalkan dari tim ulama bentukan Gubernur Jawa Barat. Kenapa tidak mau mereka hadir, padahal sudah kesepakatan untuk melakukan tabayun langsung di lokasi di mana pondok pesantren itu berada. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima